Mereview sebuah buku Mata Kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Harisa Fitri, MPD. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Selvia, aku kelas 1B Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Di sini, aku mau mereview sebuah buku. Nah, ada yang tahu nggak judul bukunya apa? Kamu nanya, judul bukunya apa? Kamu nanya? Enggak, deng. Di sini judul bukunya itu, Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Penulis sekaligus pengarang buku ini yaitu Kak Alfi Al-Ghazi, dan gaya bahasa ini mudah dipahami. Penerbitnya itu penerbit Sahima, tahun terbit 2020. Jenis buku ini non-fiksi, tebal buku 246 halaman. Sinopsis buku yaitu tidak semua hal akan berjalan sesuai keinginanmu. Pada satu waktu, impianmu akan dipukul mundur, harapanmu terpatahkan, dan langkahmu dihentikan paksa. Dunia yang luas terasa begitu menyesakkan, ramai tapi sepi. Ingin terus melangkah, takut terjatuh, ingin putar balik, sudah tak mungkin tertempuh. Ingin menyerah, tetap saja tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Setiap pilihan nyaris tak mampu kamu tanggung konsekuensinya. Maaf Tuhan, aku hampir menyerah, akan menemanimu untuk terus melangkah maju, menerabas segala keterbatasan, menikmati segala kekecewaan, melewati dunia yang penuh dengan kefanaan, menuju satu tempat bernama keabadian. Untukmu, jiwa-jiwa kecil yang sedang mendamba bahagia, kebahagiaan yang sesungguhnya. Selamat menikmati. Itu merupakan sinopsis dari buku ini. Terus selanjutnya kita akan masuk ke ceritanya. Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah berisi tentang motivasi-motivasi hidup Islami. Ini memiliki jumlah halaman sebanyak 246 halaman. Bahasan yang ingin disampaikan dalam buku ini dibagi menjadi 3 bagian inti. Bagian pertama atau bagian kepala membahas tentang hidup, perihal jatuh bangunnya perjalanan kehidupan. Bagian ini memaparkan situasi yang dialami manusia yang kemudian ditekan lagi oleh pertanyaan-pertanyaan yang berbisik di kepala. Selanjutnya, bagian kedua atau bagian tengah membahas mengenai cinta. Kak Alfi Al-Ghazi memasukkan bahasan ini karena baginya cinta merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan. Tulisan inti dari buku ini membawakan nasihat yang dibalut dalam kalimat motivasi berbentuk puisi dan juga memberikan analogi kisah Rasulullah dan sahabatnya. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian ini adalah bagian tentang perjalanan iman, proses bagaimana berhijrah, beristiqomah, serta mengingat kematian. Bagian ini merupakan bagian penekanan juga pertanyaan-pertanyaan menggelitik yang juga berisi hadis serta ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Kelebihan buku ini yaitu Kak Alfi Al-Ghazi melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah ini mampu membuat pembaca hanyut bersama tulisan-tulisannya. Kak Alfi mampu menuliskan buku ini dengan sangat indah, dengan menggunakan bahasa puitis, tetapi mudah untuk dimengerti. Buku ini dapat menjadi sebuah pengajaran yang begitu lengkap bagi umat muslim, sebab dalam buku ini tertulis arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan yang membutuhkan kesabaran, hingga surga yang akan menjadi akhir kehidupan. Kak Alfi juga menyelipkan sejumlah cerita tentang keteladanan Rasulullah SAW dan para sahabat yang diambil dari kisah Al-Quran dan hadis. Cerita ini menjadi pengingat yang dapat menyadarkan para pembaca untuk berpegang teguh pada pengajaran Al-Quran. Kak Alfi juga menuliskan banyak kalimat motivasional yang dapat menjadi pengingat dan pegangan bagi para pembaca untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kekurangan buku ini yaitu dalam buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, pembaca masih mendapatkan kesalahan dalam penulisan.
Sejumlah pembaca juga merasa bahwa di beberapa pembahasan ada bagian yang terkesan terlalu menggurui. Oleh karena buku ini tertuju khusus menargetkan umat muslim dan mengandung banyak pengajaran Islam di dalamnya. Yang dapat memahami buku ini dengan baik adalah mereka yang beragama Islam saja. Oke, segitu dulu ya penjelasan aku tentang buku ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya guys ya. Untuk kalian yang mau beli silahkan cek di toko online. Aku nggak tahu harganya, aku pinjem. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Bye bye. Sampai jumpa di next time.